A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sobat beriman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ketika malaikat melempar dua jin utusan Nabi Sulaiman. Kisah ini diambil dari kitab Tankihul Qaulil Hadits karya Syekh Nawawi Al-Bantani, yang kesimpulannya sedekah dapat menjadi sebab dihindarkannya seseorang dari mara bahaya. Singkat cerita, pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam hidup seorang laki-laki yang mempunyai pohon besar di samping rumahnya. Di atas pohon tersebut menjadi sarang merpati yang sedang bertelur. Suatu hari, istri dari laki-laki itu menyuruhnya memanjat pohon besar dan mengambil telur merpati untuk dijadikan makanan bagi anak-anak mereka. Laki-laki itu pun lantas melakukannya. Selepas kejadian itu, induk merpati mengadu kepada baginda Nabi Sulaiman alaihissalam. Sang induk menceritakan kejadian tersebut. Akhirnya Nabi Sulaiman mengundang laki-laki itu dan menyuruhnya untuk bertobat. Laki-laki itu berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Suatu ketika si istri menyuruhnya untuk mengambil anak merpati lagi. Laki-laki itu pun berkata kepada istrinya, "Aku tidak akan melakukan lagi, sebab Nabi Sulaiman telah melarangku untuk berbuat yang demikian." Istrinya menjawab, "Apakah kamu menyangka Nabi Sulaiman akan memperdulikan dirimu atau merpati itu, sedangkan ia selalu sibuk dengan urusan kerajaannya?" Si istri tak henti-henti membujuknya agar ia mau melakukannya lagi, hingga akhirnya ia terbujuk juga. Seperti biasanya, ia memanjat pohon besar itu dan mengambil anak merpati lagi. Induk merpati kembali mengadu kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pun menjadi marah. Kemudian beliau memanggil dua jin, yang satu berasal dari ujung timur dan yang satunya berasal dari penjuru barat. Keduanya diminta menjaga pohon tersebut. Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada kedua jin itu, "Jagalah pohon besar itu." Dan ketika laki-laki itu mengulangi perbuatannya untuk mengambil telur merpati, maka raih kedua kakinya dan jatuhkan dia dari pohon itu. Perintah Nabi Sulaiman. Kedua jin itu pun bergegas pergi dan menjaga pohon itu. Ketika merpati sudah bertelur lagi, laki-laki itu segera memanjat dan meletakkan kedua kakinya pada pohon itu. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lalu dia menyuruh istrinya untuk memberikan sesuatu pada pengemis itu. Lantas istrinya berkata, "Aku tidak punya apa-apa." Laki-laki itu turun dari pohon dan mengambil sepotong roti, lalu
dia memberikannya kepada si pengemis itu. Setelah itu, dia kembali memanjat pohon dan mengambil telur merpati. Kedua jin bermaksud menangkap laki-laki itu. Namun, tiba-tiba Allah mengutus dua malaikat. Salah satu dari mereka meraih leher jin itu dan melemparnya sampai di tempat terbitnya matahari, sedang yang satunya lagi meraih leher jin yang satunya lagi dan melemparnya sampai di tempat terbenamnya matahari. Laki-laki itu aman dan mengambil telur merpati. Merpati pun kembali menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam dan mengadukan kejadian tersebut kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertambah marah. Kemudian dia memanggil kedua jin yang diberi tugas menjaga pohon itu. Nabi Sulaiman berkata pada dua jin itu, "Kalian berdua telah mengkhianatiku." Kemudian dua jin itu pun menceritakan apa yang terjadi. Nabi Sulaiman pun setelah mendengar cerita itu tidak bisa berbuat apa-apa. Perkara kedahsyatan sedekah sudah pernah diinformasikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sedekah dapat menolak bala dan menjadikan umur panjang. Sobat beriman, dari kisah ini, kisah yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya sedekah adalah salah satu perbuatan amal baik yang sangat dahsyat manfaatnya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan untuk rajin bersedekah selama kita hidup di dunia, karena kita tidak pernah tahu amal manalah nanti yang akan menolong kita di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.